Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rafita Ratulia dan Desti Pratiwi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai elemen PSDM, teknik peramalan PSDM, dan penggunaan HR database. Yang pertama, elemen-elemen PSDM. Poin pertama ada di dalam elemen atau unsur PSDM yaitu tujuan. Yang kedua, perencanaan organisasi. Yang ketiga, audit sumber daya manusia. Dan yang keempat, ramalan sumber daya manusia. Di dalam poin tujuan di sini berarti harus memuat sumber daya yang representatif untuk kepentingan jangka panjang organisasi. Lalu perencanaan organisasi, perencanaan ditujukan untuk membantu pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan harus mendukung fungsi-fungsi yang lain seperti pengorganisasian, susunan kepegawaian, kepemimpinan, dan pengendalian. Perencanaan dapat meminimalisir resiko atau ketidakpastian. Selanjutnya, pembahasan mengenai audit sumber daya manusia. Audit merupakan pemeriksaan kualitas secara menyeluruh kegiatan-kegiatan personalia dalam suatu departemen, divisi, atau organisasi. Lalu selanjutnya, ramalan sumber daya manusia. Ramalan ini berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi permintaan, baik faktor yang berpengaruh langsung atau tidak langsung, atau perubahan lingkungan eksternal. Ramalan ini dibuat untuk pertimbangan keakuratan metode peramalan yang digunakan. Selanjutnya, teknik peramalan kebutuhan SDM. Di sini ada 4 teknik. Yang pertama itu teknik ekstrapolasi, yang kedua itu teknik indeksasi, yang ketiga itu teknik analisis statik, yang keempat teknik Delphi. Pembahasan pertama yaitu teknik ekstrapolasi. Teknik ini menggunakan data-data terkait tingkat dan jenis perubahan yang pernah terjadi di masa lalu. Contohnya, jika diketahui bahwa bagian produksi rata-rata menerima 1 orang karyawan tiap bulannya sepanjang 2 tahun lalu, maka diprediksi terdapat 12 orang karyawan baru di bagian produksi pada 1 tahun mendatang. Lalu teknik indeksasi. Teknik ini berbasis indeks yang isinya informasi mengenai tingkat perkembangan karyawan. Contohnya, perbandingan rasio antara karyawan produksi dengan hasil penjualan. Misalnya, pada setiap 20 juta kenaikan penjualan, departemen produksi memerlukan 1 tambahan karyawan baru. Selanjutnya, teknik analisis statistik. Teknik analisis statistik ini menggunakan data statistik untuk memperhitungkan perubahan yang kemungkinan besar merupakan penyebab bergesernya tuntutan terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia. Lalu teknik Delphi. Teknik ini membutuhkan partisipasi dan keahlian sekelompok orang, biasanya manajer. Dalam hal ini, para perencana di Departemen SDM berperan sebagai penengah dan bertugas untuk menyimpulkan berbagai pendapat serta melaporkan kesimpulan dari pendapat tersebut. Lalu, apa itu HR database? HR database dapat dilihat sebagai hubungan pusat untuk semua data karyawan. Pada dasarnya, perangkat lunak manajemen sumber daya manusia database membantu menyimpan informasi tentang staf, termasuk juga data pribadi dalam lingkungan yang aman dan terjamin. Human Research Information System atau HRIS adalah sistem yang dimaksud. Sistem ini akan membantu pengelolaan karyawan. Manfaat dari penerapan HRIS sendiri yaitu yang pertama, otomatisasi tugas repetitif. Yang kedua, memudahkan pemantauan kinerja karyawan, memaksimalkan proses pengelolaan karyawan, mengurangi human error, dan sebagainya. Terima kasih, sekian yang dapat kami sampaikan.